Mukhalafatu lil hawadits dan qidam dikatakan bid'ah. Pertanyaannya, sumbernya sebetulnya dari mana yang selama ini sampai ke kami sifat-sifat 20 mungkin ya, sifat-sifat 20. Sumber aslinya jadi begini, ada namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang melewati 3 jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Dia menikah dengan ibu kandungnya Abul Hasan. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama. Jadi nama kosong, nama nggak pakai sifat. Alim bila ilm, sami' bila sama, dan seterusnya tadi. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah, tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah. Dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah Mu'tazilah, tapi tidak menggunakan metodologi ahlu sunnah, tapi menggunakan metodologi ilmu kalam. Ilmu kalam ya, mirip dengan filsafat, sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer, ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya ahlu sunnah wal jamaah, padahal bukan, karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Kalau nggak bisa, mereka akan mengkonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mukhalafatul lil hawadits itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Rumit sekali, sulit difahami. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan. Ya. Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai akidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, termasuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan, wah ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak, setiap nama mengandung sifat, kok cuma 20 yang diterima, yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Apalagi? Hah? Wahdaniyah, terus? Iradah, kudrah, dan lain-lain. Baik, bu, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda mustahil bagi Allah? Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita itu nisbi, tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Hari ini banyak kaum muslimin merasa sudah bertauhid dengan benar hanya karena mereka hafal apa yang disebut dengan sifat 20. Seakan-akan mengenal Allah cukup dengan angka, rumus, dan istilah filsafat. Padahal pertanyaannya sederhana teman-teman, tetapi itu mendasar. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengenal Allah dengan cara seperti ini?
Jika akidah adalah perkara yang paling agung, mengapa justru itu dibangun di atas metode yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pembahasan ini bukan untuk menyerang pribadi, tetapi untuk mengajak berpikir jujur. Jangan kita sampai membela sebuah rumusan lalu tanpa sadar meninggalkan cara Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap aing. Sifat 20 sering dipresentasikan seolah-olah ia adalah inti akidah Islam yang paling murni, paling aman, dan paling ilmiah. Bahkan di banyak pesantren dan majelis taklim, sifat 20 itu diajarkan dengan nadanya absolut. Siapa yang tidak mempelajarinya itu dianggap belum bertauhid dengan yang benar, bahkan dicurigai sesat. Padahal jika ditelusuri dengan jujur, tenang, dan ilmiah, doktrin sifat 20 itu menyimpan banyak problem yang serius, teman-teman. Baik dari sisi dalil, metode, maupun dampaknya terhadap pemahaman umat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang paling mendasar dari sifat 20 adalah kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru sempurna setelah dirumuskan oleh manusia. Seolah-olah keimanan kepada Allah itu belum sah sampai seseorang hafal pembagian sifat wajib, mustahil, dan jaiz versi ilmu kalam. Ini sebuah problem yang sangat besar, teman-teman. Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk mengenalnya melalui angka, tabel, dan klasifikasi filsafat. Para sahabat Nabi tidak pernah berkata kami beriman kepada Allah karena dia memiliki 20 sifat. Mereka beriman karena Allah memperkenalkan dirinya sendiri melalui wahyu. Nah, sifat 20 itu lahir bukan dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari kebutuhan debat filsafat pada masa konflik pemikiran Mu'tazilah, filsafat Yunani, dan kelompok rasional yang ekstrim. Jadi sejak awal, ia adalah sebuah produk reaktif, bukan wahyu. Ironisnya, teman-teman, produk reaktif ini justru diwariskan kepada umat awam sebagai akidah yang murni tanpa dijelaskan latar belakang sejarah dan problematikanya. Nah, masalahnya di sini, teman-teman, reduksi sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menetapkan banyak sifat seperti istiwa, nuzul, wajah, tangan, cinta, marah, ridho, datang, dan sebagainya dengan cara yang sesuai dengan keagungannya, teman-teman. Tetapi di dalam sifat 20, sebagian besar sifat ini ditolak, ditakwil, dan dibungkam dengan alasan takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, disinilah, teman-teman, kontradiksi yang sangat besar terjadi. Mereka mengklaim mensucikan Allah, yaitu tanzih, tetapi caranya justru dengan menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Padahal, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri atau logika manusia? Jika Allah menetapkan suatu sifat di dalam Al-Quran tanpa menyerupakannya dengan makhluk, lalu manusia datang dan berkata, ini tidak boleh dipahami sebagaimana zahirnya, maka sesungguhnya manusia itu telah mendahulukan akalnya di atas wahyu. Lebih parah lagi, teman-teman, sifat 20 sering menciptakan ketakutan yang berlebihan terhadap lafaz Al-Quran dan hadis. Umat diajari bahwa jika memahami ayat sifat secara zahir, maka otomatis jatuh ke dalam tasbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, ayat-ayat sifat tidak lagi dibaca sebagai petunjuk iman, tetapi sebagai ranjau akidah yang harus dihindari atau dipelintir maknanya. Ini sangat jelas berbahaya, karena generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan imam salaf, membaca ayat-ayat sifat tanpa rasa takut, tanpa filsafat, tanpa takwil yang rumit. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa membahas bagaimana. Tetapi dalam sifat 20, umat justru diajari bahwa jalan salaf itu beresiko kurang ilmiah dan berbahaya bagi orang awam. Ini tuduhan yang sangat implisit, yang sangat serius. Selanjutnya, kita kritik bahwa ketidak konsistennya logika sifat 20 itu sendiri. Mereka menolak sifat fi'liyah seperti turun, datang, dan beristiwa karena itu dianggap menunjukkan sebuah perubahan. Tetapi di saat yang sama mereka menetapkan iradah dan qudrah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Bukankah ini sebuah yang kontradiksi, teman-teman? Jika semuanya berkaitan dengan perbuatan itu dianggap mustahil bagi Allah,
maka seharusnya iradah juga ditolak. Tetapi tidak. Artinya standar penolakan mereka bukanlah wahyu, melainkan logika buatan mereka sendiri. Sifat 20 juga melahirkan akidah yang kering, yang abstrak. Allah itu memperkenalkan sebagai wujud tanpa arah, tanpa tempat, tanpa sifat fi'liyah, tanpa hubungan langsung dengan makhluknya. Akibatnya Allah terasa jauh, dingin, dan filosofis. Padahal di dalam Al-Quran Allah digambarkan dekat, mendengar, doa, mencintai hambanya, turun ke langit dunia, dan berbicara. Ketika semua itu ditakwil atau dibungkam, maka rusaklah hubungan spiritual antara hamba dan Rohnya. Dampak sosialnya juga besar, teman-teman. Sifat 20 sering dijadikan alat klaim kebenaran yang tunggal. Siapa yang tidak mengajarkannya itu dianggap tidak berakidah, Wahabi, tajsim, atau tidak bertuhan. Padahal ini adalah bentuk fanatisme mazhab yang dibungkus dengan dalil menjaga akidah. Ironisnya, akidah yang diklaim menjaga tauhid itu justru melahirkan kesombongan ilmiah dan penghakiman terhadap sesama muslim. Yang paling fatal, teman-teman, sifat 20 sering mengaburkan makna tauhid yang sebenarnya. Tauhid bukan soal hafalan, sifat wajib dan mustahil, tetapi mengesahkan Allah di dalam ibadah, cinta, takut, harap, doa, dan ketundukan. Tetapi dalam praktiknya apa, teman-teman? Banyak orang yang hafal sifat 20 namun mesti saja bergantung kepada wali mati, jimat, aroma yang fiktif, dan ritual tanpa dalil. Ini menunjukkan bahwa sifat 20 itu gagal membumikan tauhid di dalam kehidupan yang nyata.